Jadi ini 3 di panti. 3 orang di panti, kawan-kawan. Ya. Ini Iim nih gawat kali kok ini apa ini? Profilnya. Siapa ini yang Iim nih? Dara, Iim sama Helmalia. Ya, oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali setelah beberapa waktu kemarin kita jeda sebentar oleh karena sesuatu dan lain hal, sehingga alhamdulillah baru pada siang hari ini kita bisa ketemu kembali. Teman-teman sekalian, kemarin kita sedikit mengisahkan tentang kemarin ini ya, situasi darurat di Indonesia ya. Halo? Terkait materi kemarin ada yang mau kita diskusikan barangkali sebelum kita melaju ke materi sedikit lagi. Kalau ada yang mau kita diskusikan, saya pikir kita siapkan waktu barang beberapa menit. Ada? Enggak ada? Oke, baik. Suara saya kedengaran lebih bagus atau agak putus-putus seperti apa? Jelas ya. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita sedikit coba membicarakan ataupun mendiskusikan tentang apa itu narkoba. Namun sebelum saya menyampaikan materi panjang lebar, mungkin teman-teman bisa membantu apa yang teman-teman pahami tentang narkoba itu. Mohon di share informasinya. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan? Halo? Ya. Sepemahaman saya, narkoba itu adalah jenis obat terlarang dari psikotropika, zat aktif, pokoknya kalau digunakan berlebihan dapat menyebabkan kematian. Jenis-jenisnya kayak sabu-sabu, ganja, kokain, Ya. depresan, halusinogen, stimulan. Ya. Cukup? Sudah? Mantap. Baik, terima kasih. Tadi siapa tadi? Helen apa? Helma, saya juga. Siapa barusan yang menyampaikan? Helmalia. Makasih, baik. Mantap, Tuhan.
Itu secara skematis ya, secara skematis apa yang disebut dengan narkoba sesuai dengan Undang-Undang 35. Dalam aplikasinya kita tidak hanya melihat teoritisnya, tetapi kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa narkoba itu dalam berbagai definisi. Ya. Kami sering menyuguhkan kepada masyarakat bahwa narkoba itu bisa menjauhkan seseorang dari agama. Ya. Kalau narkoba itu bisa merusak kesehatan, ya, itu saya pikir semua orang juga udah pada tahu. Ya. Nah, narkoba bisa menjumuskan seseorang ke tindakan kejahatan. Jadi banyak kejahatan-kejahatan yang muncul yang diakibatkan oleh seseorang telah mengkonsumsi narkoba. Narkoba bisa membuat seseorang lupa kepada Tuhannya. Ya. Ini bisa kita lihat pada saat seseorang setelah mengkonsumsi narkoba itu, biasanya jenis amfetamin ya. Jadi efek yang ditimbulkan itu membuat awas waspadanya, sebenarnya bukan awas waspada, cuma dia nggak bisa tidur aja. Ya, semacam doping, dia bisa bertahan sampai 3 kali 24 jam tidak tidur. Ya. Nah, dalam posisi tidak tidur itu dia ngapain? Ya, dia nggak ingat sama Tuhan, tetapi dia lebih kepada main musik, bercengkrama, kemudian balapan liar, ya, nonton game, main video bokep dan segala macam. Ya, jadi betapa memang seseorang yang sudah menjadi pecandu itu lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Dan bahkan tidak jarang di antara mereka yang merasa tidak lapar, tidak butuh makan, dan kebutuhan untuk mandi pun mereka tidak kepikirkan. Jadi mandi pun jarang, kemudian menjaga kesehatan tubuh juga terabaikan, ya. Yang kelihatan secara penampakan fisik dia semakin lusuh dan memang tidak menarik, ya. Narkoba bisa menyebabkan gangguan kejiwaan, ya. Ini ada hasil ada tabulasinya, ya, ada hasil perangkingannya. Jadi dari catatan kunjungan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh itu beberapa waktu yang lalu dirilis oleh Dinas Kesehatan Aceh Utara, disebutkan bahwa penyumbang terbesar yang menyebabkan tingginya kunjungan di rumah sakit jiwa itu adalah dari para penyalahguna narkoba. Lebih spesifik lagi penyalahguna narkoba dari jenis ganja, ya. Jadi penggunaan ganja dalam waktu yang kronis menahun melebihi dari 2 tahun, ya, secara kontinu itu menyumbangkan meningkatnya angka gangguan jiwa di masyarakat. Di samping memang ada penyebab-penyebab yang lain, ya, apakah itu menyangkut dengan kesejahteraan, menyangkut dengan tekanan hidup, ataupun penyebab-penyebab kegagalan dalam menjalani kehidupan, ya. Nah, jadi dapat kita pastikan bahwa memang penggunaan narkoba bisa menyumbang, bisa mengakibatkan berdampak kepada gangguan kejiwaan. Ada satu hasil penelitian yang dilakukan oleh
kelompok pemerhati masalah narkoba, di mana dikondisikan pada dua kera. Kera yang satu merupakan kera kontrol yang tidak diberikan apa-apa, kemudian kera yang lainnya, yang satu lagi dipaparkan asap daripada ganja, ya. Dalam kurun waktu tertentu, lalu kemudian kera yang terpapar asap ganja tadi dibuka, dibedah otaknya, lalu para peneliti mendapati bahwa massa daripada otak kera yang terpapar asap daripada ganja itu mengalami pengecilan, ya, mengalami pengecilan. Sementara kera kontrol itu seperti biasa tidak mengalami perubahan massa otaknya. Lalu para peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya penyusutan secara massa pada organ-organ otak dapat dipastikan atau berkorelasi terhadap menurunnya fungsi daripada otak itu sendiri. Jadi kita pahami bahwa fungsi otak itu kan secara normal, ya, apalagi kalau kita kalau kita membandingkan antara kita manusia dengan hewan misalkan, diberikan otak dalam artian kita dituntut untuk berpikir secara lebih normal, secara lebih agamis, secara lebih manusiawi. Nah, pada kondisi tertentu di mana otak menjadi menyusut, menjadi massanya menjadi mengecil, maka fungsi otak itu tidak lagi berfungsi secara normal. Maka terjadilah deviasi yang kita sebut tadi. Kemudian penyalahguna narkoba ataupun penggunaan narkoba yang membuat tadi menjadi kecanduan itu bisa membuat seseorang itu menjadi malas, ya. Jadi umumnya penyalahguna narkoba itu malas bekerja, malas untuk belajar, ya. Nah, jadi keinginannya itu instan saja, ya. Yang ada di benaknya adalah bagaimana pada saat dosisnya sudah habis, maka dia akan mencari dari mana sumber uangnya untuk kemudian dia akan menggunakan narkoba. Teman-teman sekalian, banyak kasus yang menjudge, ya, bahwa penggunaan narkoba itu berkorelasi dengan kemiskinan. Kalau di tingkat public figure misalkan artis, ya, ataupun tokoh publik, ya, politikus, mereka menggunakan narkoba itu untuk membagi waktu, ya. Mereka punya modal yang lebih, lalu mereka menggunakan stimulasi lah, kita bilang doping lah, ya. Terkadang artis itu harus show pada jam 3 atau jam 2 subuh misalkan dini hari, ya, maka mereka menggunakan itu untuk staminanya. It's okay, terlepas itu benar atau salah, terlepas itu baik atau tidak baik, tapi secara ekonomi mereka survive, ya, untuk itu. Bila penggunaan narkoba itu dilakukan atau dipakai oleh masyarakat yang ekonomi lemah, ya, tukang becak misalkan, buruh nelayan, ya, tukang bangunan, pemecah batu, ya, kita bisa lihatlah, kita bisa prediksi penghasilannya berapa, ya, taruhlah 150.000. Nah, 150.000 itu kotor, ya. Kalau mereka memang pecandu narkoba, maka uang 150.000 itu tidak akan sampai ke rumah. Sementara keluarga, anak istri itu menunggu, ya. Ya, sehingga
pecandu yang sudah memang kecanduan, ya, memang dia bekerja, bagi yang bekerja, bagi yang mau bekerja, tetapi hasilnya yang didapatkan itu tidak dibawa pulang, ya. Kalaupun dibawa pulang itu persentasenya mengecil, sehingga kebutuhan-kebutuhan di rumah itu menjadi abai. Nah, pada saat yang lain maka terjadilah apa namanya kekerasan atau kegaduhan di dalam rumah tangga pada saat eh, kebutuhan dengan penyediaan itu tidak stabil, maka akan terjadi disharmonisasi di dalam rumah tangga. Dan ini diakibatkan juga oleh penggunaan narkoba. Narkoba dianggap sebagai senjata pemusnah massal, di mana hasil penelitian kemarin kita sudah sampaikan ya 30 orang lebih kurang per hari itu meninggal akibat menggunakan narkoba, ya. Ada yang menarik, saya mengutipnya dari pernyataan Bapak apa namanya mantan Panglima ABRI, ya. Halo, bisa dengar? Kedengaran ya? Kalau nanti ada apa langsung dianukan ya, diinterupsi ya. Pak Gatot Nurmantio pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa terkait dengan masalah narkoba di Indonesia ini terjadinya semacam perang tanpa senjata, ya. Jadi untuk menguasai daratan ataupun sumber daya alam Indonesia itu pihak negara luar itu berpikir, ya, berpikir bagaimana untuk menjadi apa namanya mematahkan perlawanan Republik kita, karena TNI kita untuk Asia itu ditakuti begitu, ya. Maka perang yang dilancarkan oleh negara-negara produsen itu melalui perang candu, ya. Jadi Siwar ini bisa dianggap sebagai perang candu juga. Yang semua ini adalah untuk menguasai apa namanya nasionalisme kita, untuk melemahkan rasa cinta kita kepada negara, kepada agama, ya. Memang di awalnya mereka mendengung-dengungkan faktor ekonomi, tetapi pada tahap selanjutnya kami menduga, ya, patut diduga bahwa ujung-ujungnya akan terjadi perang ideologi. Jadi jangan heran pada saatnya nanti, ya, kalau permasalahan narkoba ini tidak tuntas, maka negara kita akan menjadi milik orang lain, ya. Maka negara kita akan menjadi milik orang lain. Saat ini di tingkat kecil saja, adik-adik sekalian, ya. Struktur pemerintah paling rendah itu kan Gesi, ya, kalau di kita di Jawa itu namanya Kades. Nah, kalau tingkat pemerintahan paling kecil itu sudah menggunakan narkoba, ya, maka apa yang akan terjadi di kampung-kampung, adik-adik sekalian? Konon hari ini pemerintah mengalokasikan dana gampung itu bervariasi minimal 700 juta sampai yang lebih 1 miliar. Nah, kalau aparatur desanya sudah candu narkoba, maka bisa diprediksi pembangunan yang ada di desa itu tidak akan sesuai dengan spek, ya. Jadi pembangunan di desa itu bagus di atas kertas, tetapi di lapangan hancur, ya. Oleh karena memang pelaku-pelaku pemangku kepentingan pengambil kebijakan di desa sudah terasuki dengan bahaya narkoba, ya. Oleh karena itu narkoba patut kita anggap sebagai musuh bersama kita, ya. Ini mungkin ada apa namanya
Ada yang saya ambil satu videonya, ya. Sebentar ya, ada video satu. Kenali gejala dan narkoba memiliki bahaya tersendiri. Di sini ada berupa daging sapi dan ada. Kita akan lihat efek dari sabu ini ada daging sapi. Bisa nampak videonya? Halo? Bisa ya? Oke. Di sini ada berupa daging sapi dan kita akan lihat efek dari sabu ini ada daging sapi. Sekarang kalian bisa lihat sendiri serbuk sabu yang saya taburi ini dengan mudahnya masuk ke dalam daging sapi. Bagaimana jika sabu ini masuk ke dalam tubuh kita? Apa yang akan terjadi? Dan salah satu hal penting yang harus kalian ketahui bahwa pengedar narkoba akan terus berupaya untuk membujuk siapa saja, mulai dari kalangan anak-anak, remaja seperti kalian ini, kalangan dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menggunakan narkoba tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, penting untuk kita untuk memahami berbagai jenis narkoba dan gejala dan bahayanya. Oke, saya punya beberapa contoh gambar dari narkoba yang bisa kalian pelajari. Ya, kalian simak. Ya, jadi lihat. Kenali gejala pemakai narkoba. Ini ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat, seperti salah satunya adalah heroin. Dari penggunaan heroin, itu berdampak pada detak jantung lemah dan sesak nafas. Dia akan menyebabkan kerusakan pada paru-paru, ginjal, dan hati. Akan sulit buang air, akan sulit konsentrasi. Gejala-gejalanya, ini orang akan sulit tidur, mata dan hidung berair, mudah marah dan gelisah, tremor, dan kram tubuh, dan menggigil serta berkeringat, ditambah lagi dengan diare dan muntah. Overdosis dari heroin ini akan menyebabkan kematian, karena pernapasan di otak tertekan dan mengakibatkan lumpuh. Dan yang lain lagi, ekstasi. Dampak dari ekstasi adalah kerusakan ginjal, hati, dan otak. Kalau disimak, dia akan kehilangan ingatan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Korban akan menggigil, berkeringat, dan muntah. Dia tidak akan mampu untuk berpikir, melihat, dan menyalakan fungsi tubuh. Gejala-gejala daripada depresi, dia akan merasakan rasa cemas yang berlebihan, depresi, dan paranoid. Dia akan kehilangan sensitivitas, khasiat, dan kesadaran. Kematian akibat ekstasi dapat terjadi karena gangguan pembuluh darah jantung, dehidrasi, dan pecahnya pembuluh darah di otak. Dan salah satu contoh narkoba lainnya adalah sabu. Dia akan berdampak kepada gangguan fungsi hati, ginjal, dan urat syaraf. Akan menyebabkan perilaku abnormal dan mudah tersinggung. Dia akan berkhayal, berhalusinasi. Dia akan mudah cemas dan marah. Gejala-gejalanya adalah seperti senantiasa merasa lapar. Dia akan cemas, akan depresi dan marah, dan akan susah tidur. Overdosis dari sabu ini dapat menyebabkan kematian karena pecahnya pembuluh darah. Dan contoh lainnya adalah LSD. LSD ini berdampak kepada memacu detak jantung, nafas, dan temperatur tubuh. Dia akan menyebabkan mati rasa, akan menyebabkan gangguan penglihatan, pendengaran, dan penciuman, dan akan sulit berkonsentrasi. Dan orang yang terkena LSD ini akan berhalusinasi. Contoh lainnya adalah kokain. Dia berdampak pada memicu serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Akan menyebabkan perilaku yang agresif, gemetar berlebihan, pandangan kabur, dan halusinasi. Gejala-gejalanya, dia akan mudah marah, depresi, cemas, dan gelisah.
dia akan kehilangan gairah untuk melakukan sesuatu. Itu ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Dapat kalian bayangkan jika kalian terkena salah satu dari narkoba ini. Termonitor kembali. Oke. Jadi tadi sudah diwakili oleh tayangan video bahwa narkoba itu secara kesehatan dapat merusak, ya. Jadi ini ada beberapa di slide berikutnya yang akan kita tampilkan. Nah, ini boleh juga nih semacam tambahan. Jadi secara berdasarkan efeknya, narkoba itu bisa dikategorikan menjadi 3. Ya. Yang pertama, narkoba yang memberikan halusinasi. Ya. Halusinasi ini apa ya? Menghayal ya, bisa kita bilang. Jadi menghayal, membayangkan yang positif, tapi sering yang negatif begitu ya. Misalkan ada LSD, ya tadi sudah disampaikan LSD, kemudian ganja termasuk, ekstasi juga. Kemudian ada yang menekan, ya, yang tergolong ke dalam kategori depresan ini, ganja juga termasuk, inhalansi juga termasuk, ya, obat-obatan termasuk juga. Kemudian yang menstimulasi itu adalah ganja, ya, ada kafein dan kokain, ya, itu berdasarkan efek yang ditimbulkan. Kemudian kita lihat lagi teman-teman sekalian, kalau kita lihat secara slide ini ganja tadi sudah masuk golongan 1 dan memang sangat berbahaya. Kemudian kita lihat lagi ada sabu, ya, sudah disebutkan tadi. Kemudian ada ekstasi, ada apa ini? Heroin, ya, ada kokain, LSD sudah disebutkan, kodein juga. Kemudian ini ada NPS, ya, ada new substansial psikotropika, ada NPS baru yang ditemukan karena begini, produsen itu atau pengedar narkoba itu menciptakan kiat-kiat baru, mencari strategi-strategi baru, meramu, ya, narkoba itu menjadi nama lain, ya, nama lain, misalkan fakta. Tujuannya untuk apa? Agar mengalihkan perhatian aparat, ya, untuk tidak menganggap itu sebagai narkoba. Padahal isi ataupun jenis-jenis yang terkandung di dalam barang-barang itu adalah narkoba begitu, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian? Karena dengan narkoba itu yang sangat membuat kerusakan, maka kita semua tidak ada pilihan lain kecuali memang harus memahami bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang dapat menghancurkan masa depan kita. Masyarakat diminta untuk selalu waspada, dituntut peran sertanya agar permasalahan angka penyalahgunaan narkoba ini dapat diperkecil, ya. Jadi teman-teman di kampus misalkan itu juga menjadi bagian daripada pemberantasan atau pencegahan narkoba dengan cara, ya, membuat kelompok-kelompok kecil untuk sharing ilmu, sharing pengalaman, dan juga memberikan pengalaman atau edukasi kepada masyarakat, apalagi pada saat nanti ada semacam
kuliah kerja nyata, ya. Itu yang mungkin salah satu yang harus kita dorong, ya. Kemudian bila memang ada yang keluarga, ya, ataupun mungkin lingkungan kita yang sudah menjadi pecandu narkoba, ini kita juga bisa berperan di sana, memberikan pandangan, memberikan pertimbangan agar para pecandu yang memang agar masyarakat yang sudah menjadi pecandu itu tidak ada jalan lain kecuali memang dia harus mendapatkan rehabilitasi, ya. Jadi dengan rehabilitasi nantinya diharapkan seorang pecandu akan bisa mengontrol kecanduannya, akan bisa mengontrol perilakunya, sehingga setelah nanti masa rehabilitasi selesai diharapkan pecandu atau mantan pecandu tadi akan bisa kembali ke masyarakat dan bisa hidup produktif sebagaimana sedia kala. Saya pikir itu sekilas hari ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali adik-adik ada yang ingin menyampaikan pandangan, berdiskusi, silakan. Halo? Ya bro, berstart. Siap.